wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih sama-sama diberkahi Allah sehingga hari ini kita dipertemukan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan memulai dengan doa. Ibu minta Adik Safira untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Bisa mudah belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk itu sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ridho. Kenapa Ridho tidak hadir? Sakit. Kalau begitu kita sama-sama mendoakan Ridho supaya cepat sembuh, supaya dia bisa sama-sama lagi belajar bersama-sama dengan kita di sini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta buku matematika yang dibelajar tadi disimpan. Di atas meja itu cuma ada buku PAI, dan kalau ada sampah di samping kursi tolong dipungut dari tempat sampah. Soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Sekarang Ibu mau bertanya, masih ingat tentang materi sebelumnya? Masih. Materi tentang apa? Ayo membayar Zakat. zakat. Iya. Materi sebelumnya adalah tentang ayo membayar zakat, tapi pada hari ini kita akan belajar materi tentang agak sedikit jauh hubungannya dengan zakat, yakni tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Namun pada hari ini fokus kita hanya tentang materi keteladanan Rasulullah. Sahabatnya nanti kita akan membahas pada materi berikutnya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, masih ingat rukun iman ada berapa? Apa itu rukun iman? Iman kepada Allah. Iman kepada iman kepada iman kepada Nabi Rasul. iman kepada iman kepada qada dan iya, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam hal ini kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah meyakini kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi. Implementasi itu artinya sebagai penerapan pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibu berharap kita sama-sama bisa memahami kisah Nabi Muhammad SAW dan kita bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Akan menunjukkan satu video. Kita akan menunjukkan video tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan pengemis Yahudi buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan ayah? Anakku, aku hendak bertanya.
Rasulullah yang belum aku kerjakan. Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Di mana kau sahabatku? Sudah berapa hari kau tidak datang? Seperti ada hal yang membawa. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya yang mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Nah, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan lebih saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Sama-sama sudah menonton tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis Yahudi. Untuk itu ibu mau bertanya, apa yang adik-adik sekalian bisa petik dari video ini? Tidak boleh sombong. Apalagi tentang kisah apa? Tentang kasih sayang. Jadi bayangkan dalam video tadi itu, bayangkan pengemis Yahudi itu setiap hari ketika Nabi Muhammad itu memberikan dia makanan, menyuapi dia tiap hari menghina Rasul. Dia tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong yang mengaku Rasul. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Al-Amin. Tolong Adan baca. Nabi Muhammad SAW terkenal saat ini. Sikat beliau tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau meminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dari dagangan Siti, Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah.
kasih. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah terkenal sangat jujur. Karena dia waktu masih remaja dia sudah berdagang dan bekerja di tempatnya Siti Khadijah yang nantinya menjadi istri beliau. Kemudian Nabi Muhammad diberi gelar Alamin. Apa artinya Alamin? Iya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Untuk ibu itu, ibu minta Melisa tolong dibaca di depan. Berdiri saya. Maju sedikit kalau tidak bisa lihat. Oke. Ya. Baca. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang membeli. Uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Iya, terima kasih Melisa. Jadi cara meneladani sifat Rasulullah, sifat jujur Rasulullah itu salah satunya adalah jika orang tua menyuruh membeli, kita harus mengembalikan uang kembali. Karena orang jujur akan disayang siapa orang jujur? Allah. Akan disayang Allah, akan disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Aku harap sudah mengerti apa tadi dijelaskan? Sudah. Sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Oke, untuk itu Ibu akan minta untuk mengerjakan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. Jujur seperti tidak mengurangi timbangan saat berdagang, penyayang seperti menyayangi fakir miskin dengan memberi bantuan, peduli terhadap lingkungan, tidak menghambur-hamburkan air saat berwudu. Oke, kita sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok 3. Ada pertanyaan atau sudah tepat? Sudah tepat. Oke, kalau sudah tepat kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena tadi adik-adik sekalian sudah mengerjakan tugas kelompok, di tangan itu sudah ada LKPD, jadi sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Rasulullah. Untuk itu Ibu akan bertanya lagi. Sudah menjelaskan bahwa Rasulullah mempunyai gelar Alamin. Apa itu gelar Alamin? Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Contohnya apa? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya ketika berwudu. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk itu, mari kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini. Karena tadi kita sudah mulai dengan doa, kita akan mengakhiri dengan doa. Jadi Ibu minta satu orang untuk memimpin doa di depan kelas. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Oke, dengan baiknya doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.